Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 459 orang tua itu bangun. Awalnya, menurut rencana, Ye Yunlan berencana untuk tinggal di kota Sishui untuk jangka waktu yang lebih lama. Bagaimanapun, hal seperti ini baru saja terjadi, dan dia merasa perlu tinggal di sini untuk menenangkan penduduk kota. Namun sebuah berita datang, memaksanya untuk segera kembali ke kediaman keluarga Ye. "Tuan, kamu sudah bangun." Sebelumnya, Tuan Ye tertidur karena alasan fisik. Baru kemarin, lelaki tua itu sepertinya akhirnya mendapatkan kembali energinya dan bangun. Ye Yunlan memberitahu Ye Yan di dalam mobil dalam perjalanan pulang. "Adik, kamu tidak perlu gugup. Bagaimanapun, kamu dan kakek adalah nenek moyang dan cucu kandung, dan hubungan darah tidak dapat diputuskan bagaimanapun caranya." Entah kenapa, Ye Yan selalu merasa nada suara Ye Yunlan jelas lebih rendah ketika dia mengucapkan kata kakek dan cucu. Dia punya tebakan di benaknya. Tapi karena Ye Yunlan tidak mengatakan apapun tentang hal semacam ini, dia tidak perlu menyelidikinya. "Kamu rumah keluarga." Sekembalinya ke sini, Ye Yan jelas merasakan ada yang tidak beres di atmosfer. Para pelayan sedang terburu-buru, jelas lebih gugup dibandingkan saat mereka pertama kali tiba. Tapi kerabat keluarga Ye yang berkeliaran tidak tahu kemana mereka pergi. "HMPH, orang-orang ini tahu bahwa kakek sudah bangun, jadi beraninya mereka bertindak nakal," kata Ye Yunlan dengan nada mengejek tanpa malu-malu. Ye Yan mengangguk dalam diam. Meski sudah sampai di penghujung hayatnya, namun baru bangun tidur sudah membuat seluruh keluarga Ye tenang. Pamor Tuan Ye memang sakti. Kedua bersaudara itu datang ke gedung tempat Tuan Ye beristirahat. Saat ini, sudah banyak orang yang menunggu di depan pintu. Mereka semua mendengar bahwa Tuan Ye telah bangun dan ingin datang berkunjung. Di antara mereka adalah Ye Yunfan, yang berlari kembali lebih dulu. Ketika dia melihat Ye Yunlan, wajahnya menjadi gelap. Ye Yunlan tidak berniat memperhatikannya, dan langsung membawa Ye Yan masuk ke dalam. "Berhenti." Ye Yunyao di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar dan berhenti di depan kedua orang itu. Ye Yunlan tidak berkata apa-apa, tapi matanya menatapnya dengan sedikit rasa dingin, dan matanya dengan jelas menunjukkan satu arti, "Keluar dari sini." Ye Yunyao merasa tidak nyaman dan menyesal. "Sejak kualifikasi TLS saya dicabut, saya banyak diejek dalam 2 hari terakhir, dan saya merasa semakin marah setiap hari. Oleh karena itu, saat aku melihat Ye Yan tadi, otakku melonjak." Sorot mata Ye Yunlan terlalu menakutkan. Tapi sekarang, jika dia kembali, itu tidak akan terlalu memalukan. Ye Yunyao mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu Yunlan. Apa kamu bahkan tidak bisa memanggilku saudara perempuan sekarang? Apakah ini yang kamu pelajari dari kelas etiket?" Ye Yunlan memotongnya begitu saja. Wajah Ye Yunyao menegang. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia tidak menyangka wanita ini begitu kejam. "Kakak perempuan, berapa kali Anda meneleponnya dalam setahun?" "Sekarang saya memikirkannya dengan lebih serius. Ini jelas merupakan upaya untuk memberi diri Anda otoritas." Ye Yunyao mengutuk dalam hatinya, tapi tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun di wajahnya.
"Kakak," dia memanggil dengan suara rendah. Lalu berkata, "Aku ingin mengatakan bahwa meskipun kakek sudah bangun sekarang, dia belum mengirimkan pesannya." Ye Yunlan meliriknya dan berkata dengan ringan, "Saya tahu." Setelah mengatakan itu, dia membawa Ye Yan dan berjalan menuju pintu. Jantung Ye Yunyao berdetak kencang. Dia sudah berdiri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghentikan kedua saudara kandungnya. "Kakak, apakah kamu tidak mengerti maksudku? Kakek belum mengatakan siapa yang ingin dia temui, dan kamu hanya ingin masuk seperti ini. Bukankah itu buruk? Terlebih lagi, apa yang terjadi dengan orang ini?" Ye Yunyao menunjuk ke arah Ye Yan. Semua mata tiba-tiba terfokus padanya. Ye Yan mengangkat alisnya. "Ada apa denganku?" Ye Yunyao mencibir dan berkata, "Bahkan jika kamu tidak menunggu kakek mengatakan apapun, kamu setidaknya harus masuk satu persatu berdasarkan statusnya, kan?" "Wah, kami anggota keluarga Ye yang asli belum pergi menemui lelaki tua itu. Tapi kamu, anak haram, cukup aktif." Setelah dia selesai berbicara, kerabat keluarga Ye lainnya juga menunjukkan ketidaksenangan. Artinya, anak haram harus dibiarkan menunggu di luar. "Ya, kenapa kita harus membiarkan dia berada di depan kita?" "Itu benar, Nona muda. Meskipun itu hanya untuk memenangkan hati, tidak perlu menganggap serius orang seperti kita." Semua kerabat keluarga Ye membicarakannya, dan mereka semua tampak menghina. Ye Yunyao menghela nafas lega. "Untungnya, saya cukup pintar dan mengajak anggota keluarga Ye lainnya bersama saya." Dalam situasi saat ini, bahkan jika Ye Yunlan tidak dapat dihentikan untuk bertemu dengan Tuan Ye, dia setidaknya harus memberi pelajaran kepada anak haram dan tercela ini. Ye Yunlan memandangnya dan kemudian ke anggota keluarga Ye lainnya. Kemudian, dia menoleh ke arah Ye Yan dan bertanya dengan tenang, "Kak, apakah ada yang ingin kamu katakan?" "Tidak juga." Ye Yan menggeleng. "Sekelompok orang bodoh yang hanya berkumpul dan bicara omong kosong. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Begitu dia mengatakan ini, yang lainnya langsung meledak. "Apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Ini sangat sulit diatur. Aku harus memberinya pelajaran." Kerabat keluarga Ye berteriak lebih keras dari yang lain. Bibir Ye Yan melengkung membentuk cibiran, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia telah melihat dengan jelas situasi keluarga Ye saat ini. Ye Yunlan mendapat dukungan dari lelaki tua itu. Tetapi tampaknya anggota keluarga Ye lainnya tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Sebaliknya, Ye Yunfan mendapat dukungan besar dari orang-orang seperti keluarga Ye. Adapun identitas saya saat ini, saya awalnya tidak diterima oleh orang-orang ini, dan saya dekat dengan Ye Yunlan, jadi saya ditakdirkan untuk menjadi berbeda dari orang-orang ini sejak awal. Kalau begitu, mengapa Ye Yan menyia-nyiakan begitu banyak emosi demi menjaga hubungan baik dengan orang-orang ini? Di tengah kegembiraan di antara keluarga Ye Yunlan tersenyum. "Kata yang bagus," dia berkata dengan tenang. Anggota keluarga Ye itu menatap Ye Yunlan dengan tatapan kosong seolah-olah mereka tiba-tiba tercekik. Tak satu pun dari mereka menyangka wanita tertua ini akan begitu kejam hari ini. Di masa lalu, apapun yang terjadi, Ye Yunlan akan selalu mengevaluasi hubungan antara sesama anggota keluarga Ye dan memberikan ruang untuk itu.
Seperti yang diketahui semua orang, Ye Yunlan baru saja mengalami rencana Ye Yunfan dan sudah sangat kecewa dengan apa yang disebut kerabat tersebut. Dia memikirkan tentang hubungan darah dan tidak pernah melakukan tindakan mematikan. Tetapi Ye Yunfan terobsesi untuk merusak reputasinya dan bahkan bunuh diri. Oleh karena itu, Ye Yunlan tidak lagi sopan kepada orang-orang ini. "Ayo, kita pergi menemui kakek." Ada sentuhan arogansi dalam nada tenangnya. "Saya ingin melihat siapa yang benar-benar berani datang dan menghentikan saya hari ini." Setelah mengatakan itu, Ye Yunlan meraih Ye Yan dan melangkah masuk. Adapun yang lainnya, tidak peduli seberapa keras mereka berteriak sebelumnya, tidak ada satupun yang menonjol sekarang. Bahkan beberapa orang yang awalnya berdiri di jalur kedua bersaudara itu mengubah ekspresi mereka dan menyingkir. Bab 460. Apakah kamu marah? Ye Yunlan mengajak Ye Yan masuk, dan pada akhirnya tidak ada yang berani berdiri dan menolak. Bukan karena orang-orang ini sangat pengecut, tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa Ye Yunfan tetap diam dan tidak berbicara. Kerabat keluarga Ye ini selalu dipimpin oleh Ye Yunfan, jadi mereka tidak tahu apakah mereka harus terus menimbulkan masalah bagi Ye Yunlan karena mereka melihatnya tidak berkata apa-apa. Baru setelah kedua bersaudara itu masuk, diskusi dimulai secara bertahap. "Saudara Yunfan, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tidak ada gunanya membuat wanita itu begitu bangga." Mulut Ye Yunfan bergerak-gerak, dan dia mengutuk dalam hatinya, "Kamu benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil panci itu." Dia baru saja berkomplot melawan Ye Yunlan dan gagal. Bagaimana dia bisa melompat keluar dan menantangnya lagi sekarang? Selain itu, berdasarkan kecintaan Tuan Ye pada Ye Yunlan, wanita ini pastilah orang pertama yang dia temui. Hanya Ye Yunyao, seorang idiot yang tidak punya otak dan pendendam, yang akan keluar untuk mencari masalah saat ini. Namun, Ye Yunfan tidak sabar di hatinya, tetapi tidak ada perubahan di wajahnya. Dia hanya menggelengkan kepalanya. "Tentu saja aku punya ide sendiri, aku biarkan dia bangga sebentar." Dia menunjukkan sedikit cibiran. Ketika lelaki tua itu kembali ke barat, wanita ini tidak akan mendapat dukungan, jadi tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang paling penting sekarang adalah berurusan dengan pria bernama Ye Yan, dan jangan biarkan orang tua itu mempunyai kesempatan untuk membagikan warisan kepadanya. Setelah Ye Yunfan selesai berbicara, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan mengangguk. Hal ini tidak sepenuhnya asal-asalan. Awalnya, dia telah melakukan dua persiapan. Di satu sisi, pengaturan Mu Yuan di kota Sishui telah mencapai tahap penutupan jaring, jadi harus dilanjutkan. Di sisi lain, pengaturan untuk Ye Yan juga sudah mulai direncanakan. Hanya saja Ye Yunfan tidak menyangka bahwa dia akan kalah telak di kota Sishui, dan bahkan Mu Yuan akan kehilangan uangnya. Memikirkan hal ini, Ye Yunfan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Dia harus mengeluarkan Mu Yuan sesegera mungkin. Metode orang tua itu adalah satu hal, tetapi kuncinya adalah jangan biarkan masyarakat Suan mengetahui bahwa dia telah menggunakan kemampuan Mu Yuan untuk melakukan sesuatu yang tidak sah. Sesampainya di sini lebih dulu, Ye Yunfan melirik bangunan di depannya, berbalik dan pergi. "Saudara Yunfan, tidak bisakah kamu menunggu lebih lama lagi?
Ye Yunyao bertanya, "Tunggu sebentar." Ye Yunfan bahkan tidak melihat ke belakang. Orang tua itu baru saja bangun. Setelah bertemu Ye Yunlan, dia masih memiliki energi untuk bertemu orang lain. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Yang lain melihatku dan aku melihatmu. Dan pada akhirnya, mereka semua pergi tanpa daya. Masih di ruangan itu, Ye Yunlan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan melihat staf medis bekerja dengan gugup namun tenang. "Nona," dokter sebelumnya datang dan berkata dengan lembut. Meskipun lelaki tua itu sudah bangun, dia masih belum memiliki cukup energi, jadi cobalah untuk tidak berbicara terlalu lama. Mata Ye Yunlan meredup sejenak. Meski tahu kondisi kakeknya tidak baik, ia tetap menyimpan secercah harapan agar lelaki tua itu bisa pulih dengan lebih sehat. Tapi sekarang sepertinya kondisi fisik Tuan Ye kurang baik. "Aku mengerti. Kalian semua keluar," perintah Ye Yunlan. Sekelompok staf medis mematuhi perintah dan keluar. Hanya ada 3 orang yang tersisa di kamar Ruoda, dan suasana menjadi sunyi untuk beberapa saat. Hanya terdengar suara peralatan yang berjalan di sebelahnya. Tuan Ye di ranjang rumah sakit menarik napas panjang dan perlahan membuka matanya. "Apakah itu, gadis Lan?" kata lelaki tua itu dengan suara pelan dan susah payah. Ye Yunlan tanpa sadar menggigit bibirnya, lalu menjawab dengan suara rendah, "Ini aku, kakek." Suaranya tidak lagi bersemangat seperti biasanya, tapi sepertinya menahan emosi. Ye Yan sedikit mengerucutkan bibirnya. Aku tahu ketika aku membuka mata, aku pasti akan melihat gadis sepertimu ini." Tuan Ye sama sekali tidak menunjukkan keputusasaan seperti orang yang sekarat. Ye Yunlan juga memasang senyum yang dipaksakan di wajahnya. "Kenapa, kakek masih tidak mau melihatnya?" "Siapa bilang? Gadisku Lan sangat cantik. Aku paling suka melihatnya." Tuan Ye berpura-pura tidak senang. Meski tidak bisa menyembunyikan kelemahannya, dia tidak bisa menyembunyikan cintanya pada Ye Yunlan. "Ngomong-ngomong, di mana anak itu?" Tuan Ye menarik napas beberapa kali dan bertanya. Ye Yunlan berbalik diam-diam dan membiarkan Ye Yan melangkah maju. Ye Yan datang ke samping tempat tidur dan menatap lelaki tua itu. Mata seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda bertemu di udara. Mata Tuan Ye tiba-tiba memerah. "Ini benar-benar kamu. Sangat mirip, sangat mirip." Karena dia sedikit bersemangat, nafas lelaki tua itu tiba-tiba menjadi cepat, sedikit pucat muncul di wajahnya, dan dia benar-benar terlihat kehabisan nafas sejenak. Ye Yunlan kaget. Dia tidak menyangka Tuan Ye akan begitu bersemangat hanya dengan melihat Ye Yan. "Kakek, ada apa denganmu?" dia berteriak, lalu berkata kepada Ye Yan, "Adik, kamu tetap di sini sementara aku pergi mencari dokter." "Tidak perlu." Ye Yan berbicara dengan tenang tanpa menunggu sampai dia selesai. Saat dia berbicara, dia dengan lembut tapi cepat mengangkat selimut di tubuh lelaki tua itu, membuka kancing pakaiannya, dan memperlihatkan tulang dadanya. Kemudian, dia meletakkan satu tangannya di atasnya, dan jejak energi batin terus-menerus meresap ke dalam tubuh Tuan Ye. Seiring dengan tarikan napas yang panjang, ekspresi wajah Tuan Ye menjadi rileks dan napasnya dengan cepat menjadi stabil. Ye Yunlan sangat terkejut.
Dia tidak memikirkan metode apa yang digunakan Ye Yan untuk menenangkan gejala Tuan Ye sekaligus. Tapi Tuan Ye mengetahuinya dengan sangat baik. Orang tua itu memandang Ye Yan dengan tidak percaya. Kamu benar-benar memiliki energi batin? Apakah kamu dari Xuanmen? Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa setelah suhu batin Ye Yan membasahi dirinya, dia sebenarnya memiliki lebih banyak energi untuk berbicara. Tuan Ye bukanlah orang yang tidak mengerti apapun. Dia tahu betul bahwa di balik dunia yang terlihat biasa saja, ada dunia bayangan yang tidak bisa diakses oleh orang biasa. Ki batin adalah salah satu kekuatan paling representatif di dunia itu. Xuanmen adalah orang yang memiliki kendali paling besar atas energi batin di antara kekuatan bayangan Tiongkok. Bahkan masyarakat metafisika yang berlatar belakang resmi Tiongkok tidak dapat menandingi aspek ini. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Taoisme masih bisa eksis di bawah penindasan masyarakat metafisika selama bertahun-tahun. Tetapi bahkan Tuan Ye belum pernah mendengar jenis energi batin yang dapat memulihkan vitalitas orang yang sekarat. Tidak juga, Ye Yan berkata dengan ringan, lalu menarik kembali tangannya. Ye Yunlan segera menutupi Tuan Ye dengan selimut. Memang benar, jika orang-orang di Xuanmen memiliki energi batin tingkat tinggi seperti Anda, mereka akan mampu menyingkirkan kendali masyarakat Xuanmen sejak lama. Tuan Ye mengangguk sambil berpikir. Kilatan rasa ingin tahu muncul di mata Ye Yan. Xuanmen, apa sebenarnya itu? Bersambung.